Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi ini kita boleh awali dengan kita membaca bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh Tuhan bangunkan kembali dengan penuh kesegaran, dengan penuh berkat yang daripada Tuhan dari istirahat kami semalam Tuhan, dan kami siap menyambut berkat-berkat-Mu di hari ini, dan kami siap untuk mengerjakan segala sesuatunya. Namun Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu Tuhan, di pagi ini kami mohon supaya Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menolong kami di dalam kami mengawali pagi ini, dan kami hendak mendengarkan bagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari kitab Matius pasalnya 19 ayat 20 sampai 22. Matius pasalnya 19 ayat 20 sampai 22. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan selengkapnya bisa dibaca mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kira-kira kenapa pemuda tersebut menjadi sedih? Apakah dia merasa dengan menjual segala harta bendanya, kemudian mengikut Tuhan, setelah ia menjual semua hartanya tersebut, itu berarti bahwa dia sudah kehilangan segala sesuatunya? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harta dan kekayaan, kalau orang bilang itu adalah titipan yang dipercayakan kepada kita. Harta dan kekayaan itu sendiri adalah fana. Dalam sekejap bisa hilang ataupun lenyap. Nah, mungkin yang dialami oleh pemuda tadi, seorang muda tadi, ketika dia sedih, itu berarti fokusnya hanyalah kepada harta dan kekayaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan kita? Apakah berarti kita itu tidak boleh memperoleh harta dan kekayaan? Tentu saja boleh. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita dengan harta dan kekayaan, stop dari sekarang. Tentunya dengan harta dan kekayaan yang kita miliki, banyak hal yang itu bisa menjadi berkenan kepada Tuhan. Dengan kita memberi kepada orang yang membutuhkan, dengan kita mempersembahkan kepada Tuhan lewat setiap pekerjaan Tuhan dimanapun,
terlebih di gereja kita, Tuhan tetap berkenan atas harta dan kekayaan kita. Dengan kita mengelolanya dengan baik, tanpa ada kecurangan, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, kita kembalikan kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pun juga berkenan atas harta dan kekayaan kita. Bukan semata-mata harta yang menjadi fokus kita, terlebih kita fokuskan kepada Tuhan Yesus, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, bahkan memberi lebih dari apa yang kita doakan. Nats ini kiranya boleh menjadi pengingat untuk kita dan sebagai penutup renungan pagi ini. Dari Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Allah yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas pengingat-Mu, atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk kami fokus kepada Tuhan, bukan untuk mengejar harta dan kekayaan, bukan cuma hanya menumpuk harta dan kekayaan, tetapi terlebih mengelolanya, mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seberapapun harta dan kekayaan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Kami bersyukur atasnya. Kami bersyukur berkat yang sudah Tuhan sediakan atas hidup kami. Dan tolong kami untuk fokus hanya kepada Tuhan, Allah yang sumber segalanya itu, Allah yang menolong kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus mencukupkan, Allah yang akan memenuhi hidup kami dengan kasih, dengan karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami di hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, kiranya Tuhan yang terus menuntun hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.